Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sosiologi, ya, khususnya mata kuliah teori sosiologi modern, ya, dimanapun kalian berada, pada sesi kali ini ya, kita kuliah yang ke-7 ya, ke-7, dan tugas untuk mata kuliah ini sudah saya berikan di kelas KC. Saya sambil menunggu tugas-tugas itu, saya pelan-pelan baca ya, dan jangan plagiat ya, karena memang eh, dibutuhkan kejujuran kalian ya, supaya kalian bisa menjawab soal-soal dan menonton materi-materi ini kuliah yang saya berikan, walaupun mungkin singkat ya, karena memang durasi yang pendek. Saya mengantisipasi kalian supaya jangan terlalu banyak menggunakan kuota, jadi pelan-pelan ya, sedikit-sedikit sampai ke bukit, kira-kira seperti itu. Pada pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori pertukaran ya, social exchange, teori pertukaran sosial. Jadi paradigma pertukaran ini intinya adalah bertukar. Bertukar artinya harus seimbang pertukaran itu. Jadi agak berbau ekonomi ya. Agak berbau ekonomi karena di sini ada untung rugi ya. Bertukar itu pasti untung rugi. Kita tidak mau menukar barang sesuatu yang kira-kiranya tidak menguntungkan bagi kita. Oleh karena pendekatan ekonomi, ada untung rugi, di situ ada nilai materi. Materi tidak selalu uang ya, ya walaupun ekonomi identik dengan uang gitu. Jadi pendekatannya pertukaran ini sangat ekonomi, oleh karena itu ada materi, ada untung rugi. Materi itu bisa terlihat, nampak, ekonomi juga bisa kita rasakan ya, dalam arti kecil tentang uang misalnya, untung rugi. Maka pendekatan dari teori pertukaran itu kuantitatif ya. Jadi kalau kalian baca buku Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda yang ditulis oleh John Risser ya, dan kemudian disadur oleh Pak Ali Mandan, itu bukunya tipis ya, harganya sekitar 40-an ya. Itu rangkuman dari pemikiran Risser yang membagi sosiologi itu ada 3 paradigma ya. Paradigma fakta sosial ya, sebagai social fact, sifatnya dari luar atau eksternal, kemudian memaksa individu ya. Jadi kita terhukum oleh satu aturan tertentu ya, sehingga kita tidak bisa keluar dari aturan itu. Sifatnya given, sifatnya terberikan. Maka pendekatannya itu adalah kuantitatif. Kemudian paradigma kedua yang kita kenal dengan Weberian ya, karena tokoh utamanya Weber di dalam sosiologi, tapi tokoh-tokoh lain banyak sebetulnya sebelum Weber, termasuk Immanuel Kant ya, yang dikenal dengan Kantian ya. Das Ding an sich. Jadi sebelum ada uh, fenomena ya, itu ada nomena gitu. Jadi kita harus mengkaji ya, atau melihat sesuatu di balik itu gitu. Dan itu sifatnya kualitatif ya. Namanya definisi sosial. Jadi yang mendefinisikan itu bukan kita ya. Masing-masing punya definisi masing-masing. Ini sedikit tentang sekilas paradigma, saya uraikan sedikit ya. Uh, jadi definisi sosial itu masing-masing kita memberikan definisi. Sifatnya emik ya. Emik itu penutur asli, natif ya, native speaker. Kalau etik ya, etik itu dari luar ya. Itu sifatnya kuantitatif, fakta sosial, etik view. Jadi asal katanya dari sastra ya, dari bahasa fonetik ya, dan fonemik ya. Jadi
penutur asli dan bukan penutur asli gitu. Seperti kita ya tahu kalau orang Indonesia pakai bahasa Inggris misalnya, kita ketahuan bahwa itu logatnya bukan native speaker misalnya, dan itu orang orang lain pun kita tahu gitu, wah ini bukan orang asli. Seperti kalian misalnya, kita tahu ada orang Batak, ada orang Minang, ada orang Jawa, kita ketahuan dari fonemik ya, dari fonetik dan fonemik ya, melihat penutur asli itu atau tidak gitu. Jadi di dalam paradigma definisi sosial itu masing-masing kita memberikan definisi, maka sifatnya kualitatif ya. Seperti cantik misalnya, cantik itu kan masing-masing punya definisi ya. Setiap daerah, setiap orang ya, setiap umur itu berbeda-beda seleranya tentang yang cantik. Yang cantik itu yang bagaimana ya. Tapi walaupun definisi sosial itu beragam ya, tapi Weber dibungkus ya dengan satu yang namanya tipe ideal, ideal types ya, tipe-tipe ideal. Ada tipe ideal untuk mengkonstruksikan pemikiran kita tentang sesuatu yang ideal tadi, bukan yang ideal, yang beragam tadi menjadi sesuatu yang yang beragam tadi menjadi sesuatu yang agak sedikit terwujud jelas. Misalnya tentang cantik tadi, cantik itu kan beragam-ragam orang mendefinisikan ya, tergantung orangnya gitu. Yang hitam bilang yang cantik itu yang putih yang cantik itu yang hitam misalnya. Itu kan berbeda-beda. Tetapi ada tipe ideal menurut Weber. Tipe ideal itu yang cantik itu walaupun beragam-ragam tapi ada satu kesamaan. Misalnya yang cantik itu tentunya misalnya berambut misalnya, kemudian berhidung mancung misalnya, kemudian maaf misalnya normal orangnya, kemudian tidak cacat. Itu kan tipe-tipe ideal yang memenuhi kriteria cantik gitu. Jadi enak seperti itu juga. Enak itu tentunya mungkin berbeda-beda, masakan tertentu dianggap enak atau tidak, tapi paling tidak enak itu memenuhi cita rasa umum. Itu yang namanya tipe ideal. Nah, yang kali ini saya akan memaparkan ya, ini waktu masih 7 menit ya, adalah paradigma perilaku sosial. Kalau kita baca Weber ya, perilaku sosial itu alirannya behaviorisme ya. Jadi yang namanya perilaku itu berulang ya. Oleh karena berulang itu bisa dihitung ya, bisa dilihat ya, bisa diukur, misalnya misalnya sering ya, misalnya juga jarang, atau misalnya juga tidak pernah misalnya. Jadi ukuran-ukuran itu kan frekuensi bisa dihitung, oleh karena itu bisa diukur dengan kuantitatif 3 kali 4 kali gitu ya. Atau dengan uang, itu teori pertukaran. Jadi mudah saja ya, kita teori ini apa pendekatannya ya, kemudian paradigmanya apa, kemudian metodenya apa. Jadi metode terkait dengan teori yang kita pakai. Teori tergantung pada kelompok definisi sosialkah atau fakta sosialkah atau perilaku sosialkah dia berada. Misalnya kita bertukar kan kita pasti ada untung rugi di situ. Kalau untung rugi berarti kan ekonomi, materi, berarti kan kuantitatif. Perilaku sekali apa 2 kali? Sekali itu, sekali berarti satu berarti angka berarti kuantitatif. Kan seperti itu. Jadi pelajar-pelajar mahasiswa sosiologi ya, saya kira saudara jangan terjebak atau bingung ya. Seringkali Pak, ini perilaku ini sosial ini masuk perilaku sosial ini kuantitatif atau kualitatif. Kalian bisa hitung. Kalau perilaku berarti kan sudah berulang-ulang kalian melakukan itu. Kalau berulang-ulang berarti kan sudah bisa dihitung. Ya, walaupun mungkin berulangnya sampai ribuan kali, saya tidak terhitung lagi. Tapi sebetulnya bisa dihitung gitu loh. Kalau udah berulang-ulang berarti kan sudah sering. Berarti sering, kategori sering, jarang, tidak pernah, itu kan sudah ke kuantitatif ya. Jadi selain buku-buku yang kalian bisa pahami dalam teori modern misalnya, selain buku research tadi ya, kalian juga bisa baca buku Poloma ya, sosiologi kontemporer. Itu juga Poloma memilah-milah ya tentang sosiologi itu masuknya ke paradigma mana gitu. Walaupun ada perbedaan dengan research, tapi intinya adalah hampir sama. Sama juga dengan buku Gibson misalnya. Itu juga Gibson memilah-milah tentang paradigma keilmuan tadi ya. Jadi
Ini pengantar awal ya. Di dalam mata kuliah TSM ini kita berbicara tentang aliran ya, aliran behaviorisme. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara itu ya dalam beberapa episode ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Walaupun kuliah sederhana ya, ala kadarnya seperti ini ya, ngomong singkat, tapi mudah-mudahan nempel ya, ada yang tersisa dari sekian banyak yang terbuang gitu. Saya berharap seperti itu. Jadi kuliah ini tidak perlu sampai berjam-jam, berlama-lama, tapi sedikit tapi rutin dan ada sesuatu yang diperoleh. Seperti juga ada eh, apa amal yang baik itu adalah walaupun satu ayat misalnya atau satu lembar satu hari itu lebih bagus dicintai Allah ketimbang kita langsung satu juz tapi 2 bulan sekali gitu. Jadi lebih baik seperti ini ya. Baik saudara, ini pengantar awal tentang kuliah teori pertukaran ya, social exchange ya. Tentu apa sih keunikan social exchange itu, apa sih perilaku sosial itu. Di sini akan kita bahas beberapa aliran ya, bukan beberapa aliran, beberapa tokoh ya, yang kira-kiranya menurut saya wajib kalian ketahui sebagai pelajar sosiologi. Baik, siapkan catatan kalian ya, kemudian pena, dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalau ada hal-hal yang kurang jelas ya. Kalau memang suara saya cepat, ngomongnya seperti ini ya, ini udah habitnya, sudah terbiasa ya, karena sudah masing-masing orang tentu sudah punya kebiasaan. Ini juga termasuk perilaku ya, sudah termasuk karena sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Baik, terima kasih dulu ya di awal kuliah ini. Nanti masuk ke sesi kedua baru masuk ke materi ya. Siapkan diri kalian, tetap sehat, dan sampai ketemu lagi kita di kuliah-kuliah yang lain ya, di dalam kelas ataupun di luar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.